Salam, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu boleh menikmati pujian yang ada. Lewat pujian yang ada, kita sudah dibukakan jalannya. Ketika firman Tuhan datang, masuk dan sesuai dengan apa menjadi doa kita. Amin. Saya berharap Bapak Ibu boleh ikuti ibadah dan khotbah lewat live streaming sampai keadaan memang benar-benar normal. Nah, hari ini saudara yang saya kasihi, saya mengangkat sebuah judul adalah kalau dibuatnya sebutnya ZST, jadi singkatnya Nah, kita disebut bukan begitu saudara-saudara. Tapi hari ini satu judul yang memang saya satu minggu ini renungkan terus dan akhirnya saya mendapat sebuah wahyu dari Tuhan yang di dalamnya saya boleh mau membagikan itu kepada kita supaya kita sama-sama dikuatkan. Nah, apa itu? Bapak Ibu udah lihat di depan sana dan ada juga di sebelah sini sudah Bapak Ibu perhatikan ZST. Sekarang apaan sih? Bapak Ibu perhatikan di bawahnya saya tulis zaman, sampai dan tahu. Nah, itu adalah ayat yang kita mau renungkan di hari ini, ada di Roma pasal ke-8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30 atau ayat yang ke-28. Itu adalah judul khotbah kita hari ini. Judul khotbahnya adalah baru ketemu judul itu saudara ya. Mungkin Bapak Ibu perhatikan judul yang lain mungkin ada sedikit langsung ini. Coba saya bikin judulnya adalah artinya apa pakai artinya. Nah saudara, ayat yang pertama yang Z itu Bapak Ibu boleh perhatikan di Roma pasal ke-8 ayat 18. Ini adalah satu kalimat yang Bapak Ibu perhatikan, kata sekarang itu diungkapkan dalam Roma pasal ke-8 ayat 18 sampai 28, itu ulang sampai 3 kali. Jadi itu kata kuncinya itu di sekarang. Sekarang, ya ini sekarang ini. Sekarang. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma dalam penggembalanya dia sekarang. Bahwa waktu ini adalah waktunya sekarang. Nah, sekarang ini apa? Sekarang ini ada apa? Sekarang ini bagaimana? Sekarang ini kenapa? Ada apa dengan sekarang? Diungkapkan sampai 3 kali, kata itu diucapkan sampai 3 kali. Sesuatu yang diulang sampai 3 kali, bahkan 2 kali sampai 3 kali, itu adalah sesuatu yang sangat menekan sekali, sangat menjadi fokus dan perhatian di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara saya judulkannya adalah sekarang. Artinya sekarang ini benar-benar kita memperhatikannya. Sekarang ini benar-benar sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, sesuatu yang serius, sesuatu yang sangat berguna, sesuatu yang sangat bermanfaat, dan sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Itu penting sekali. Nah, itu namanya Rasul Paulus ingatkan itu. Maka kata itu diulang lagi sampai 3 kali. Maka saya amati. Tadinya judulnya bukan begini, tapi saya ngamati, baca ulang lagi dari atas ke bawah, baca ulang lagi kata itu sampai 3 kali diucapkan. Kata apa saja itu? Nah, di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi kata sekarang yang pertama itu adalah zaman sekarang. Ya, zaman sekarang ini Rasul Paulus berkata bahwa zaman sekarang ini penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dengan kemuliaannya yang akan kita terima, dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Itu Rasul Paulus. Zaman sekarang ini, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Ya.
tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima. Lalu kata yang kedua, Bapak Ibu perhatikan di Roma pasal 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, Bapak Ibu perhatikan, maka S-nya itu adalah sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama rasa sakit bersalin. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari zamannya Rasul Paulus menulis surat ini, pada zaman itu, dan sampai pada zaman Rasul Paulus ngomong itu, dan pada sampai saat saya ngomong ini, kan sampai sekarang. Ya kan, zaman Rasul Paulus pada zaman itu dia ngomong, dan sampai sekarang ini, saya ngomong ini juga, dikatakan adalah segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Waduh, saya belum pernah merasakan sakit bersalin. Yang rasakan sakit bersalin istri saya, tapi yang ngilu saya, yang rasa tahan napas saya, dia yang dan gue yang tahan napas. Waktu anak saya yang pertama, wah rupanya ternyata apa ya dikata sakit bersalin itu benar-benar sakit. Belum rasain, nanti rasain dulu baru ngomong. Termasuk saya yang belum rasain, benar-benar rasain. Tapi Rasul Paulus rasakan sakit bersalin itu seperti apa. Ya mungkin kemungkinan Rasul Paulus waktu itu memperhatikan ibu-ibu yang lahiran dan bersakit bersalinnya itu seperti apa, diteriak mungkin. Nah, ya itu seperti itu. Nah, lalu kata yang ketiga adalah Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Nah, itu maka saya tulis di situ sekarang, artinya zaman sampai tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang, zaman Rasul Paulus sampai sekarang dan tahu sekarang. Jadi sebenarnya saya tadinya itu bilang begini, judul khotbah saya sebenarnya hari ini ada oh begitu, oh bulat. Sebenarnya kalau judulnya itu seperti itu, oh tahu sekarang. Nah, sama seperti kita saudara, ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan, kita mengalami masalah demi masalah, kita mengalami satu benturan demi benturan, kita mengalami begitu banyak hal dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita mulai dapat jalan keluarnya, lalu ketika kita mulai menemukan solusinya, lalu ketika Tuhan buka jalannya, lalu ketika Tuhan mulai memulihkan kita, maka kita sampai kepada sebuah kesimpulan, kita tahu sekarang. Amin. Maka biasanya orang bilang, oh begini ya, oh begitu ya. Kalau begitu mah saya sudah mengerti. Kalau begitu mah saya sudah mulai mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Tapi untuk sampai kepada oh begitu, itu melalui berbagai tantangan kehidupan. Nah, saudara saya yang kasih, ada 3 bagian inilah yang kita bagikan di dalam khotbah saya hari ini. Yang pertama adalah zaman sekarang ini. Di pasal yang ke-18 ayat 21. Itu memberikan kepada kita gambaran tentang zaman sekarang ini. Ya kan? Maka Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini ada begitu banyak penderitaan. Bukan Bapak Ibu saja yang mengalami penderitaan. Kami hamba-hamba Tuhan pun mengalami penderitaan. Bukan orang miskin saja yang mengalami penderitaan. Bukan orang susah saja yang mengalami penderitaan. Semua orang mengalami penderitaan. Dan ini baru penderitaan yang awal. Belum penderitaan yang benar-benar penderitaan yang nanti kita hadapi di Alkitab Wahyu menjelaskan kepada kita. Waktu penderitaan atau kesusahan besar itu datang. Bapak Ibu perhatikan di Wahyu baca, nanti satu saat saya bahas itu. Orang mau mati saja, gak bisa. Orang mau bilang kepada gunung, gunung, batu, jatuh rubuh dan matikan kami. Gak bisa, gak ada. Saking susahnya. Bahkan Wahyu bilang begini, untuk mau makan, kita mau makan 1 kali makan, itu harganya upah 1 hari. Untuk mau makan upah 1 hari. Nah, saudara yang saya kasih, ada apa di zaman sekarang ini? Dalam ayat ke-18 sampai ayat ke-19.
Dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-19 maka kita temukan ada apa di zaman sekarang ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu perhatikan lagi satu perikop itu kita akan temukan ada apa di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah zaman penderitaan. Zaman sekarang ini zaman semua orang sakit bersalin. Penderitaan dan sakit bersalin yang begitu saat ini mungkin benar-benar kita rasakan. Sepertinya benar-benar kita, kapan ini baik keluar? Kapan ini sakitnya gak tahan lagi? Sudah mulai kita mungkin udah teriak sana sini juga. Tapi zaman sekarang ini bagi kita yang percaya, Rasul Paulus menegaskan kepada kita, zaman sekarang ini yang dibutuhkan oleh kita adalah, saudara, di ayat 18 adalah iman kita. Aku yakin. Nah, Paulus yakin tentang pemeliharaan Tuhan. Paulus yakin tentang penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Paulus yakin kalau satu saat dia akan ada bersama dengan Tuhan. Maka penderitaan ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang diterima. Yang perlu kita perhatikan di zaman sekarang ini adalah tentang iman kita. Paulus katakan itu iman kita. Lalu yang kedua di ayat 19 yang perlu Bapak Ibu dan saya perhatikan adalah kerinduan kita. Ayat 19 berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak dinyatakan. Kerinduanmu kepada Tuhan yang dibutuhkan Tuhan saat-saat ini. Amin. Saat-saat ini harusnya yang kita bangunkan adalah iman kita, kerinduan kita kepada Tuhan, kerinduan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan, itu harus kita bangunkan kembali. Zaman sekarang ini. Kenapa? Karena penderitaan yang begitu berat yang mungkin saat-saat ini kita hadapi, akan terus penderitaan demi penderitaan diperhadapkan kepada kita. Corona ini punya efek samping yang luar biasa. Akan ada krisis ekonomi, akan ada krisis dari berbagai perusahaan-perusahaan dan hal-hal yang lain. Mungkin terjadi PHK dan lain sebagainya. Tapi kita harus di zaman sekarang ini, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan di Roma. Bahkan hari ini juga saya mau ingatkan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tomenten, Bapak Ibu yang menyaksikan saya hari ini, saya ingatkan, mari kita sama-sama untuk yakin, tetap meyakini penyertaan Tuhan, tetap meyakini kuasa Tuhan, tetap meyakini pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan harus punya kerinduan. Ya, amin. Kerinduan untuk ibadah, kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-21, harus punya pengharapan. Tetap punya pengharapan. Jangan sampai karena corona ini membuat kita hilang pengharapan. Kita berasa bahwa saya sudah tidak lagi gagal. Gak usah pusing. Tetap punya pengharapan. Amin. 2 minggu lalu kalau nggak salah, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan bilang, aku memberikan jalan keluar. Ada solusi yang Tuhan berikan. Bahkan minggu lalu kita sudah dengarkan, kuncinya ada di Yesus. Tetap berpengharapan bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Rasul Paulus ingatkan itu kepada jemaat Tuhan di Roma juga. Roma pasal 5 ayat 5. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Tetap pengharapan. Berharap sesuatu yang baik pasti muncul dalam kehidupan kita. Berharap tentang sesuatu yang baik ada dalam rumah tangga kita. Berharap sesuatu yang baik, mujizat, pertolongan Tuhan ada dalam bisnis dan usaha kita. Berharap kesembuhan, berharap pemulihan. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan Jepang begitu. Kenapa Jepang itu menjadi negara yang sangat-sangat kuat sekali? Kenapa? Karena padahal saudara, pada waktu itu mereka dibom dengan bom atom. Dan semua orang itu bilang Jepang pasti gagal. Negara gagal dan mati dan tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi Bapak Ibu perhatikan hari ini Jepang menjadi raksasa Asia. Kenapa? Karena Perdana Menterinya pada zaman itu berkata, kumpulkan semua orang-orang yang masih punya harapan untuk bangkit dari keterpurukan ini. Hari ini Bapak Ibu perhatikan,
Itulah yang membuat bangsa Jepang menjadi negara yang maju. Kenapa? Karena dibuat mereka harus punya pengharapan. Kita pasti bisa, kita pasti menang, kita pasti bisa keluar, kita pasti bisa mengalahkannya, kita pasti mampu dan lain sebagainya. Harus punya pengharapan. Dan yang penting juga Bapak Ibu perhatikan di ayat 25. Maka bukan hanya zaman sekarang ini dibutuhkan pengharapan, tapi juga butuhkan orang yang tekun. Tekun terus di dalam Tuhan, tekun terus beribadah, tekun terus melakukan apa yang kita kerjakan. Apapun itu yang kita lakukan terus. 1 kali gagal, coba lagi. 2 kali gagal, coba lagi. 3 kali gagal, coba lagi. Bapak Ibu perhatikan lampu-lampu yang ada ini terjadi bukan karena 1 kali coba gagal selesai, tidak. Orang yang tekun melakukan 1 kali, 2 kali, bahkan dikatakan apa 350 kali. Ya, kalau nggak salah 350 kali kegagalan dialami oleh Thomas dalam menciptakan lampu. Bayangkan, berarti satu bulan 350 kali. Kegagalan demi kegagalan. Bahkan dia gagal dari sekolahnya. Tapi dia tidak putus asa, dia tidak putus pengharapan. Dia tekun terus dalam sama. Hari ini kita mungkin bisnisnya lagi lesu, usaha lagi lesu. Jemaat semua mungkin ibadah juga udah mulai. Tapi kita yang tekun terus, lakukan saja bagian kita. Tekun kerjakan itu terus. Maka akan kita melihat hasilnya. Zaman sekarang ini yang dibutuhkan itu. Orang tekun di dalam Tuhan. Orang tekun di dalam bidangnya. Dia tekuni terus itu bidangnya. Gak apa-apa hari ini gak bisa gol. Besok coba lagi gak bisa gol. Tekun lakukan itu terus. Setia melakukannya. Suatu saat pasti ada jalan keluar. Nah itu zaman sekarang ini. Yang dibutuhkan itu seperti itu. Lalu yang zaman sekarang ini Bapak Ibu perhatikan juga di ayat 26. Kita temukan dia dibutuhkan apa? Doa. Oh pakai. Saya doanya belepotan. Oh pakai. Saya doanya gak bisa. Saya gak pandai berdoa. Saya tidak fasih berdoa. Saya gak tahu juga berdoa bagaimana. Saya ingatkan kepada kita. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma. Kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Tapi Roh membantu kita dalam keluhan-keluhan kita. Ada orang yang berdoanya saya punya teman itu saudara. Satu saat saya juga bingung. Ada suara tengah malam di auditorium. Malam-malam gelap. Saya pikir waduh suara apa ini. Saya cari ini suara. Dia sembunyi di balik mimbar. Di kolomnya. Dia berdoa. Dia gak tahu anaknya lulus SD. Sehingga dia merasa bahwa dia minder, dia merasa dia nggak mampu. Besoknya dia harus tampil khotbah di auditorium yang nampung sekitar 300-400 orang. Iya, 500-an orang. Dan dia ada di depan para teolog-teolog. Dia ada di depan para ahli-ahli Taurat untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari sebelumnya ada profesor doktor menyampaikan firman Tuhan. Semua mahasiswa angcung jempol, haleluya, puji Tuhan, om hebat, luar biasa. Minggu depannya dia yang khotbah, dia bingung, apa yang mau disampaikan. Dia ngumpat, dia gak tahu mau doa apa. Tapi itulah saudara, kadang kita seperti itu. Zaman sekarang ini saya gak tahu lagi mau berdoa mulai dari mana. Saya mau angkat doa seperti apa bagaimanapun. Bukakan hatimu dan undangkan Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Roh itu memampukan kamu untuk berdoa. Sama seperti Hana. Hana pun sama. Saking dia itu mengharapkan keturunan, tapi dia tidak dapat. Dia cuma berdoa di bait Allah pada zaman itu. Dan penina kalau nggak salah, madunya tiap hari mengejek dia. Kamu mandul. Dia hanya bisa cucurkan air mata. Berlinang air mata. Dia hanya berlinang air mata. Dia komat kamit. Dia gak tahu mau ngomong apa. Jadi dia komat kamit. Imam Eli lihat jangan-jangan dia mabuk anggur. Lalu dia saya tidak mabuk anggur. Saya bersusah hati. Kata bersusah hati, bersedih. Mungkin penderitaan sekarang ini membuat kita susah hati dan sedih dan lain sebagainya. Tapi mari kita sama-sama untuk hidup dalam doa.
Amin. Zaman sekarang ini yang dibutuhkan oleh kita saat-saat ini, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, saya mau katakan kepada kita adalah keyakinan kita, kerinduan kita, pengharapan kita, dan doa kita. Itu mari kita kokohkan, bangunkan, letakkan itu kembali. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa hal itu kita lakukan? Kenapa hal itu kita bangun dengan baik? Kenapa hal itu kita harus bangunkan untuk kita kuat di dalam Tuhan kembali? Karena saudara, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu kata set. Artinya bagian yang S-nya Bapak Ibu perhatikan ya, bagian S-nya yaitu sampai sekarang. Kita muncul di balik lagi ke ayat itu. Sampai sekarang ayat yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kenapa kita ini dikatakan saya tadi, kita harus zaman sekarang ini yang dibutuhkan oleh kita adalah keyakinan kita, kerinduan kita, pengharapan kita, ketekunan kita, dan doa kita. Kenapa? Karena semua makhluk sama-sama dikatakan mengeluh. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan, bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang percaya pun mengeluh. Ada 3 keluhan, Bapak Ibu perhatikan di situ, ada 3 keluhan yang dikeluhkan oleh kita akhir-akhir ini. Yang pertama adalah di ayat 22 dikatakan adalah semua makhluk mengeluh. Saya bacakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Kenapa zaman sekarang ini kita butuhkan iman, keyakinan, ketekunan, pengharapan, dan doa, dan kerinduan? Kenapa itu perlu? Karena semua makhluk sama-sama mengeluh. Sama-sama mengeluh. Bukan saja itu saudara, di ayat yang ke-23, Roma pasal 8 ayat ke-3, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga mengeluh, tapi kita yang percaya kepada Tuhan pun mengeluh. Kita kena dampaknya juga. Bukan Bapak Ibu yang berbisnis yang mengeluh, tapi kami pendeta-pendeta pun mengeluh dalam hati. Emang Bapak Ibu tahu kalau saya ada keluhan? Tahulah. Kita pun mengeluh dalam hati. Amin. Semua makhluk mengeluh, bahkan orang percaya pun mengeluh. Dan bahkan lagi di sini dikatakan lagi adalah di Roh Kudus pun mengeluh. Nah, pakai ini aneh-aneh juga. Roh Kudus pun mengeluh. Bagaimana Roh Kudus mengeluh? Di ayat ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh pun mengeluh kepada Tuhan tentang tolong dong Tuhan. Tolong ini anak satu ini. Dia seperti mengalami penderitaan dan seperti sakit berjali. Tolong dia, mampukan dia, kuatkan dia. Berikan mujizat buat dia. Dia mengeluh karena kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa, bagaimana harus memulainya, bagaimana kita tidak tahu lagi, tapi kita tetap setia, tekun, berpengharapan, dan tetap semangat. Itulah yang mereka dikatakan semua itu mengeluh. Ya, bukan Bapak Ibu saja yang mengeluh, kita yang orang percaya pun mengeluh. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang membantu kita tentang keluhan-keluhan kita. Amin ya. Nah, inilah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu kita mundur lagi saudara. Kenapa ini kita harus apa tujuannya gitu? Apa tujuan Tuhan untuk membiarkan semuanya itu? Kenapa kita keyakinan, kerinduan, pengharapan, ketekunan itu penting? Kenapa? Karena di sini Roma pasal yang ke-8 ayat 19 menjelaskan itu kepada kita bahwa semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow, bayangkan ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita ini tetap yakin dan teguh, berpengharapan, tetap berdoa? Karena
apa yang kita lakukan ini, zaman sekarang ini apa yang kita lakukan itu, sampai sekarang ini apa yang kita kerjakan itu tidak sebanding dengan apa yang kita akan terima. Nah, yang kita akan terima itu seperti apa? Apa yang kita akan terima ketika Tuhan itu datang? Apa yang kita dapatkan waktu Tuhan itu datang? Apakah saya yakin, sungguh-sungguh serius beribadah, bertekun, berdoa, dan melakukan semua itu hanya untuk menyiksa diri saya atau bukan? Nah, Rasul Paulus memberikan jawaban itu kepada kita di Roma pasal 8 ayat 19, bahwa menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Semua orang mengeluh, semua orang mengalami penderitaan, tapi ketika anak-anak Allah dinyatakan, semua mata akan melihat ke sana. Semua orang menyaksikan. Wow. Nah, ini ayat ini menjelaskan. Di 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Amin ya Bapak Ibu. Bagaimana kita yang serius beribadah, berdoa, berpengharapan, dan terus ada dalam Tuhan, saat dimana kita dinyatakan, maka semua dikatakan seluruh makhluk merindukan saat itu dimana kita dinyatakan. Nah, ini adalah gambaran tentang akhir zaman. Rasul Paulus menjelaskan itu juga kepada jemaat di Tesalonika pasal yang 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan sendiri turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan dalam angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka yang setia di dalam Tuhan dan meninggal di dalam Tuhan, terlebih dulu dibangkitkan. Dan sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan, kita yang masih hidup diubahkan. Dan kita pun sama-sama jalan menyongsong Tuhan di awan-awan. Itulah ada satu lagu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ada pertemuan kita dengan Tuhan. Dan saat-saat itu dinyatakan, seluruh makhluk melihat dan menyaksikan. Amin. Tidak sebanding dengan apa saudara? Dengan apa yang kita lakukan hari ini. Memang gak disuruh tetap berharap, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Itu waktu kita kerjakan itu kayaknya kelihatannya berat. Disuruh kita tetap berdoa, itu waktu kita kerjakannya berat. Disuruh tetap ibadah, itu waktu kita kerjakan, tapi tidak sebanding dengan apa yang kita terima di kemuliaan yang akan datang. Amin ya. Lalu yang kedua di ayat 20, Roma pasal 8 ayat 20 dikatakan, ya, Roma 8:20, karena seluruh makhluk seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan dengan kehendak sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Roma pasal 8:21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anaknya. Mari Bapak Ibu kita bandingkan dengan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-1 sampai 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan lagi ada mereka. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadanya, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, dan yang awal dan yang akhir. Orang yang haus dan akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini.
dan aku akan menjadikan Allahnya, ia akan menjadikan anak. Kita perhatikan saat-saat di mana anak Allah dinyatakan. Wahyu katakan ketika Tuhan mau datang, kita bersumpah dengan Tuhan di awan-awan. Tuhan membawa kita lalu langit baru itu turun. Bahwa rumah abadi itu turun. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Saat-saat itu yang kita nantikan. Akhir-akhir ini. Zaman sekarang ini. Bahkan sampai sekarang ini. Biarlah kita terus mengerjakan itu. Lalu bagaimana dengan yang terakhir? Yang terakhir ya, sampai sekarang ini yang terakhir adalah tahu sekarang. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang saya perhatikan, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, perhatikan. Zaman sekarang ini yang dibutuhkan oleh kita iman, pengharapan, doa, dan semangat kita. Dan apa yang kita kerjakan itu benar-benar kita sungguh-sungguh kerjakan, kita tekun. Maka semua orang mungkin mengeluh, semua orang mungkin mengalami berbagai rintangan. Tapi kita perhatikan orang yang percaya dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin ya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam pergumulan kita. Allah turut bekerja dalam tetesan air mata kita. Allah turut bekerja dalam penderitaan kita. Allah turut bekerja dalam kesulitan demi kesulitan yang saat ini mungkin kita alami. Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk itu dia mengingatkan, asalkan kamu tetap mengasihi aku. Asalkan kamu tetap tekun di dalam aku. Asalkan kamu tetap setia kepada. Amin, saudaraku yang saya kasih. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu turut bekerja. Allah ada di surga sana. Sampai hari ini dia bekerja. Pekerjaannya adalah dia terus berdoa supaya iman kita kuat. Tuhan pun berdoa buat kita sampai saat ini supaya iman kita kuat. Tuhan pun berdoa sampai saat ini supaya kita tidak bersemangat, kita tetap bersemangat. Tuhan pun berdoa sampai saat ini supaya kita tetap ada dalam doa-doa kita. Amin. Tuhan pun berdoa sampai saat ini supaya apa, saudara? Kita tetap tekun di dalam Tuhan. Inilah yang saudaraku yang saya kasihi. Mari kita sama-sama meyakini bahwa di surga sana ada Tuhan yang berdoa buat kita. Di bumi sini apakah ada? Tidak ada. Ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan. Ada di tengah-tengah kita yang selalu senantiasa membantu kita. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, biar kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita saat ini. Zaman sekarang ini adalah zaman di mana kita harus kuatkan iman kita. Zaman sekarang ini adalah zaman sekarang di mana kita harus kuatkan doa kita. Zaman sekarang ini kita harus punya ketekunan. Zaman sekarang ini kita harus punya pengharapan. Kenapa? Karena zaman sekarang ini ada begitu banyak penderitaan. Semua makhluk mengeluh, semua makhluk menderita. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kita sama-sama mengalami itu. Tapi perhatikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di mana tidak dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Tapi kemuliaan yang akan kita terima, kita ada bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat semua yang kami sudah terima dengar hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami bukan sekedar menjadi pendengar
tapi mau melakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapak, di zaman sekarang ini kami membutuhkan iman kami. Di zaman sekarang ini kami membangunkan pengharapan kami. Zaman sekarang ini kami mau tekun di dalam Tuhan. Zaman sekarang ini kami mau Tuhan bangunkan doa kami. Kami punya kerinduan untuk berdoa padamu Tuhan. Karena kami tahu dalam setiap penderitaan dan kesulitan yang ada, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Di surga sana Engkau terus berdoa buat kami. Dan di bumi ini Engkau sediakan Roh Kudus untuk menolong kami, memampukan kami, menghibur kami, menguatkan kami, sehingga kami kelak ada bersama dengan Engkau di bumi dan langit yang baru. Kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu hati dan kita sebagai pengumuman, Bapak Ibu kita minggu depan akan ibadah live streaming dan disertai juga dengan perjamuan kudus. Yang akan layani kita besok adalah Ibu Pendeta Esther Riu. Kami berharap supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah lagi di minggu depan. Siapkan roti dan anggur yang ada di rumah. Dan kita ada lagi dalam perjamuan kudus di bulan September. Masih memilih ibadah dari rumah. Dan juga di bulan Oktober kita ada pemberkatan nikah. Baik Mian dan juga Jessica dan Vincent. Mian dan Michael. Biarlah Tuhan tolong agar dapat berjalan dengan baik. Dan buat Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan dukungan dalam doa, silakan me-WhatsApp saya atau me-WhatsApp istri saya. Ada nomor WhatsApp yang saya sudah ubahkan nomornya di situ, di deskripsi. Bapak Ibu boleh perhatikan di sana. Oke, mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami. Sehingga hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ada dalam kehidupan zaman sekarang ini, bahkan sampai sekarang ini. Dan kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Bagi kami yang terpanggil, bagi kami yang tertanam di dalam gereja-Mu. Tuhan tolong kami, jemaat Tuhan yang telah menyatakan mata mereka, hati mereka, telinga mereka untuk mendengar dan beribadah hari ini. Dimanapun mereka berada saat ini, hamba berdoa Tuhan, jamah mereka dan berkati mereka, tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan mereka. Jawablah setiap apa menjadi harapan dan doa-doa mereka. Kami berdoa dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu selalu untuk menolong dan memulihkan mereka. Ulurkan tangan-Mu selalu Bapa untuk mengangkat mereka. Ulurkan tangan-Mu selalu untuk datang untuk memberikan jalan keluar. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan mujizat-Mu, kami percaya akan pertolongan-Mu. Oleh karena itu kami berdoa dan berkati anak-anak-Mu, seluruh seni jemaat dan kami semua yang ada, yang setia beribadah hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berkati anak-Mu, orang tua yang ada di gereja-Mu, baik Oma Wesley Tarore dan Leni dan juga Anne dan suaminya Pak Abui dan ketiga anaknya. Tuhan berkati keluarga ini selalu dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam keluarga ini. Berkati juga Bapak untuk anak-Mu yang lain, Papa dan Mama daripada Jeffrey juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Keluarga daripada Santi Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun juga melimpah dari Papa dan Mama daripada Desi Tuhan berkati. Berkat-Mu melimpah juga Bapak untuk Papa dan Mama daripada Christine Tuhan berkati Bapak. Tante Bu Helen juga Tuhan tolong Bapak. Om Hani, Tante Selvionella Tuhan berkati Bapak, Ibu Damayanti Tuhan tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percayakan kuasa-Mu menyertai dalam kehidupan anak-Mu. Ibu Aling juga Tuhan tolong berkati, Bu Sumi juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Kami menyerahkan selalu keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna adanya Bapak. Buat anak-Mu Mian dan juga anak-Mu Michael yang akan masuk dalam pernikahan di bulan Oktober, Tuhan tolong agar mereka boleh segala persiapannya Tuhan sertai sehingga dapat berjalan dengan baik. Bahkan Jessica dan Vincent juga Tuhan tolong agar segala persiapan dapat berjalan dengan baik. Bapak kami juga berdoa buat anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa juga buat Ibu Suryati. Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak. Berikan kekuatan dan penghiburan selalu bagi Ibu Suryati dalam nama Yesus. Buat Agnes juga Tuhan tolong Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami minta dalam nama Yesus. Kedua anaknya Tuhan tolong. Tuhan sertai, Tuhan lindungi selalu Bapak. Ibu Bongkum Hyung juga Tuhan tolong berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Aling juga Tuhan tolong yang ada di Bali Tuhan tolong. Tuhan berkati Bapak selalu dalam pergumulannya, dalam kehidupannya Tuhan sertai selalu Bapak dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan sertai. Pak Atek juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Hengki dan Bu
Vivi, Tuhan tolong untuk berkati Pak Bambang dan juga Vivi, Tuhan tolong berkati Pak Haritanu juga, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ini, anak-anak-Mu Tuhan tolong senantiasa Bapak berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan senantiasa menjadi pembela, penolong dan memulihkan kami dalam masa-masa di mana kami boleh mengalami banyak hal, namun kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Anak-Mu In, Rudy dan Ray dan Sandra, Tuhan berkati keluarga ini selalu, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terus Bapak, menolong dan memberkati mereka selalu Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih, baik orang tua hamba-Mu yang ada di Sialain Pulau Semau maupun yang ada di Kertajaya, istri dan orang tua dapat istri hamba-Mu Mami, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, mau berdoa dan menyerahkan seluruh kami, baik Joni dan Mega, baik Angel, Tuhan berkati Bapak. Kami percaya Tuhan sertai Bapak, baik Ibu Liana dan juga Sali, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Wahyudi juga, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Kami percaya akan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan Lauren dan Willy, Tuhan tolong selalu juga agar kehidupan mereka terpelihara dengan sempurna. Kami serahkan semua kehidupan kami semua, dan kami menyerahkan bangsa ini Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat bangsa ini, buat segala rencana program yang dibuat, Tuhan tolong agar semua dapat berjalan yang baik. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat bangsa pilihan-Mu, Salam bagi Israel, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi dalam ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Salam.